Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Braji Mustika. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan saya dan menuntaskan tugas UTS dari Citra Digital. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan kode dari import ini nih. Nah, import yang ini. Nah, import ini tuh import CV2S CV, import NumPy, import Matplotlib, payload SPLT. Nah, itu tuh library OpenCV buat processing gambar dikasih alias CV biar lebih pendek. Nah, kalau misalnya yang NumPy ini tuh library buat operasi matematika dan array dikasih alias NP. Yang ini nih, nah SNP. Nah, kalau misalnya yang Matplotlib payload SPLT itu library buat plotting dan menampilkan gambar. Kalau yang import ini. Nah, untuk load gambar dan error handling. Yang ini sampai yang kode-kode ini nih. Nah, detail breakdown CV Aimbed patch itu untuk membaca gambar dari si file yang ini. Nah, kalau citra is known, cek apakah gambar berhasil dibaca. Nah, kalau misalnya yang NP once yang itu 400 500, nah yang ini 400 500 daipe NP unit win 8 100 yang ini. Nah, ini dibikin array 400 kali 500 kali 3 untuk tinggi kali lebar sama kali channel si RGB-nya. Yang isinya angka 100 semua abu-abu gelap. Nah, selanjutnya yang CV put text parameter yang ini. Nah, CV put text parameter itu yang pertama untuk gambar target, teks yang mau ditulis, posisi XY, font style, font hair say gitu, hair say simple, simplex, ukuran font 1.2, warna BGR 255, 255, 255, 255 sama dengan putih. Nah, untuk tebalannya itu 3. Yang ini nih. Untuk kode-kode yang ini. Nah, selanjutnya yaitu konversi warna BGR yang ini. Nah, kodenya citra underscore gbr CV color citra CV color BGR2 RGB. Nah, ini tuh untuk membaca gambar di OpenCV format BGR blue, green, dan red. Matplotlib butuh format RGB red, green, blue yang ini. Nah, untuk CVT color yang ini, CVT color convert warna dari satu color space ke color space ya yang lain. Nah, kenapa perlu convert? Karena kalau langsung ditampilin BGR di Matplotlib, warnanya jadi aneh, merah jadi biru dan bisa jadi yang lainnya. Nah, selanjutnya itu region of interest ROY. Yang ini. Select ROY. Nah, untuk kodenya XYWH. Yang ini 80, 60, 220, 180. Nah, area terpilihnya yang ini. Nah, detail array switching formatnya itu array star, row and row, star call and call. Citra RGB Y tambah H, X bagi X tambah W. Nah, baris dari Y sampai Y tambah H, kolom dari X sampai Y, kolom dari X sampai X tambah W. Contohnya, citra RGB 60 banding 240, 80 banding 300. Nah, yang ambil area dari baris 60, 20, kolom 80, 300. Hasilnya jadi si sub array yang isinya cuman bagian yang kita pilih aja. Nah, selanjutnya image resizing. Yang ini nih. Nah, image acquisition resize. Kodenya ini lebar underscore baru, tinggi underscore baru sama dengan 1630. Area di resize CV area terpilih lebar dan seterusnya. Nah, untuk yang resizing ini ada
interneres ya bacanya, pakai nilai pixel terdekat cepat tapi kasar. Nah, untuk interlinear rata-rata weighted dari 4 pixel gitu. 4 pixel terdekat balance speed quality. Nah, untuk intercubic pakai 16 pixel terdekat. Jadi lebih halus tapi lebih lambat. Selanjutnya interarea. Interarea ini bagus buat ngecilin si gambar dan juga ngurangin moire pattern. Nah, cara kerja resize, misalnya gambar 220 kali 180 mau jadi 160 kali 130. Nah, terus scaling factor 160 per 220 sama dengan 0,0727 untuk lebar. Nah, kalau untuk tinggi 130 per 180 sama dengan 0,722 juga jadi tingginya. Nah, untuk intercubic hitung nilai pixel baru pakai fungsi bikubik polinomial. Seperti itu untuk intercubic. Nah, untuk selanjutnya yang grayscale conversion. Grayscale yang ini. Nah. Nah, untuk grayscale ini detail grayscale formula RGB ke grayscale pakai weighted average. Y Y sama dengan 0,299 kali R tambah 0,587 57 kali G dan tambah 0,114 kali B. Kenapa weight beda? Karena mata manusia lebih sensitif ke yang warna hijau. Hasil dari array 2D 160,130 nilai 0,255. Nah, yang selanjutnya yaitu thresholding. Saya akan menjelaskan yang thresholding ini, image enhancement thresholding. Nah, hasil dari binary CV 120 255 yang ini, detail dari parameter area grayscale input gambar grayscale yang ini. Nah, untuk 120 itu threshold value nilai ambang dan 255-nya itu max value nilai untuk pixel di atas threshold. Kalau CV trace underscore binary itu type thresholdingnya yang ini nih. Nah, untuk cara kerjanya, jika pixel value-nya 120, output pixelnya 255 putih, maka output pixelnya sama dengan 0 hitam. Nah, untuk return value nilai threshold yang dipakai kita itu ignore karena udah tahu itu tuh 120. Dan hasil binary dari gambar hasil dari si thresholdingnya. Nah, adaptive thresholding itu hasil adaptif CV adaptive thresholding area grayscale 255 adaptive thresholdingnya. Nah, untuk detail parameter yang 255 max 255 itu max value-nya dan adaptive trace mean C adaptive trace mean C yang ini. Nah, itu tuh metode thresholding sama dengan neighborhood C. Nah, untuk adaptive trace Gaussian C itu metode threshold weighted mean Gaussian C. Nah, untuk yang angka 13 itu yang ini CV trace binary 13,5 itu untuk angka 13-nya itu adalah block size si ukuran neighborhood harus ganjil. Dan 5 itu konstan C, nilai yang dikurangin dari mean, hasil mean. Nah, untuk cara kerjanya kita bikin window 13 kali 13 pixel. Untuk setiap pixel hitung rata-rata 106 pixel di window 13 kali 13. Nah, thresholdnya sama dengan rata-rata min 5. Apply binary thresholding. Nah, contoh rata-rata neckboardnya 150, thresholdnya 150 kurangi 5 sama dengan 145. Nah, untuk pixelnya 145 warnanya putih, else untuk hitam.
Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan blur filter. Yang ini, image filtering mean blur. Hasil blur sama dengan CV blur area di resize, 7,7. Nah, detail kernel convolution. Kernelnya itu 7 kali 7, matriks 7 kali 7 yang isinya 1/49. Di setiap pixel output rata-rata 49 pixel di sekitarnya. Contoh perhitungannya itu pixel tengah P1 tambah P2 tambah titik-titik tambah P49 per 49. Efek dari noise reduce, noise random jadi ke average. Nah, untuk smoothingnya jadi detail halusnya hilang gitu. Tepinya jadi ngeblur. Tapi untuk detail halusnya jadi hilang dan tepinya jadi ngeblur. Nah, untuk low pass filter hilangin high frekuensinya. Nah, yang selanjutnya itu visualization subplot system. Untuk itunya PLT subplot 2,31. Yang ini 2,31 udah ada ya di sini. Saya akan menjelaskan visualization subplot sistemnya dulu. PLT subplot 2,3,1. Nah, detailnya itu subplot n sama dengan row n n underscore rows, n, calls, index. Nah, indeks dimulai dari 1 urutan kiri ke kanan, atas dan bawah. Contoh subplot 2,31 baris 1 kolom 1. Nah, untuk subplotnya 2,3,4. Nah, itu tuh baris 2 kolom 1. Nah, untuk layoutnya tuh kayak 1, 4, 2, 5, 3, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang selanjutnya itu color maps untuk grayscale. Color map untuk grayscale. Detail colornya gray, hitam, putih standar. Viridis, biru, hijau, kuning, default matplotlibnya. Nah, plasma ungu, merah, kuning. Kalau hot itu hitam, merah, kuning, putih. Dan cool, biru dan cane, kalau nggak salah CYAN. Nah, colorman cuman pengaruh tampilan si datanya aslinya tetap sama. Nah, selanjutnya Gaussian blur versus mean blur. Hasil dari Gaussian sama dengan versus Gaussian blur area di resize 55,0. Nah, untuk ini detail perbedaannya itu mean blur semua pixel di kernel punya weight yang sama. Kalau Gaussian blur itu pixel tengahnya punya weight lebih besar. Nah, Gaussian kernel 5 kali 5 0 sama dengan 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya Gaussian kernel 5 kali 5 0 sama dengan 1, mungkin tabelnya agak panjang ya, karena urutannya itu 1, 4, 7, 4, 1, 4, 16, 26, 16, 4, dan seterusnya. Parameternya tuh 5,5 ukuran kernelnya. 0 itu sigma dari standar deviation. Kalau 0 dihitung otomatis dari si kernel size. Nah, pipeline visualization kalau fig2x sama dengan subplot 2,3 fiksi ZE sama dengan 15,8. Sebentar. Nah, yang ini nih. Fiksi 12,5. Nah, detailnya itu subplot return figure dan array of axes. Nah, axis 0,0, akses plot baris 0 kolom, barisnya 0, kolomnya 0. Nah, untuk akses 1,2, itu akses plot baris 1 kolom 2. Nah, lebih fleksibel dari subplot untuk akses individualnya. Untuk convert grayscale back to RGB.
hasil akhir. Nah, ini. Nah, jadi dari kode yang hasil akhir CV blur, CVT color yang itu sampai ke angka 3,3. Nah, itu tuh hasil sama dengan underscore adaptive grayscale 2D array. Nah, kalau CV color gray to RGB itu convert ke RGB 3 3D array dengan R sama dengan G sama dengan B. Jadi RGB. Nah, CV blur itu 3,3 apply blur ke gambar RGB. Kenapa perlu convert? Karena si dari efek blur butuh 3 channel RGB, sedangkan thresholding output cuma satu channel grayscale aja. Nah, kenapa pakai teknik ini? ROY selection fokus processing ke area penting, ngurangin komputasi proses area kecil, area-area yang kecilnya doang ya. Nah, kalau yang resize standar size, standar di size atau size buat konsistensinya. Nah, optimize buat processing selanjutnya. Nah, untuk thresholding, segmentasi pisahin objek dari si backgroundnya. Selanjutnya itu feature extraction, sederhanain gambar buat analisis. Nah, fitur itu tuh feature extraction untuk sederhanain gambar buat analisis. Nah, yang terakhir yaitu blurring. Noise reduction, hilangin artifact. Nah, untuk smoothing, preparation buat nge-edge si detectionnya. Nah, yang terakhir itu estetik. Bikin gambar lebih enak biar kita bisa lihat gambarnya itu wow lah, bisa dilihat secara enak. Nah, gitu detail lengkap dari kode saya. Nah, ini adalah saya di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kode yang telah saya buat. Hasilnya seperti ini. Saya akan jalankan terlebih dahulu dari awal. Nah, seperti ini. Salah. Tunggu. Nah, yang ini. Ini untuk hasil dari kode program yang telah saya buat. Untuk yang pertama itu Citra, ini Roy, Resize, Grayscale, Thresholding, dan Neon Blur. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.